Salam sehat semua, semangat para pemirsa. Selamat berjumpa kembali di channel kita terhadap bincang-bincang, terutama dengan anggota Dewan yang terhormat, yaitu dari DPRD Kabupaten Bengkayang. Bengkayang Pak ya? Pada kesempatan ini, setelah 2 hari kami berada di dalam tempat ini untuk bincang-bincang dalam rangka orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah membahas beberapa topik, dan kali ini 1 hari penuh kami telah berbicara mengenai tugas fungsi DPRD, di mana dalam tugas fungsi DPRD ini tadi digeluti ataupun dibahas secara detail. Antara lain ada 3. Namun sebelum sampai ke sana, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hok Junjungan Sumamora dari pembicara ataupun narasumber di dalam orientasi ini. Dan sangat berbahagia saya pada siang hari ini saya boleh bergabung dengan bapak-bapak yang terhormat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkayang, dan demikian juga dengan Pak Ketua, Pak David Eshak. Ya. Selamat siang Pak David. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak kesempatan waktunya di sela-sela Bapak sudah merasakan letih, capek, lelah, tetapi Bapak masih bersedia untuk bincang-bincang. Selamat ya Pak David ya. Beliau adalah bernama Debit Sarjana Hukum, menjabat sekarang Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bengkayang. Dan di sebelah kiri beliau ada Pak Amran Ismadi SPMP. Benar Pak Amran? Panggilannya apa Pak Amran? Amran. Amran ya, bukan Pak Ismadi ya? Pak Amran. Terima kasih Pak Amran. Dan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Ada tugas penting yang sudah kita cermati bersama, secara khusus tugas DPRD. Di antaranya ada 3 tadi, yaitu terhadap penyusunan Raperda, kedua di dalam hal fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, kepada Pak Debit Sarjana Hukum selaku Ketua berbicara mengenai rancangan peraturan daerah sehingga dia menjadi perda ya. Ada beberapa hal tadi kita lihat mengenai produk daripada hukum daerah ini. Kira-kira menurut Pak Debit, di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ataupun berbicara dengan peraturan daerah, kira-kira kendala apa yang kita temui Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sudah 1 periode, dan ini mungkin pengalaman yang saya alami selama Sekarang periode kedua ini Pak ya? Sekarang periode kedua. Sukses. Jadi terkait fungsi pengawasan, yang pertama itu tadi fungsi legislasi ataupun pembuatan perda. Jadi hal-hal yang pernah kami alami di situ biasanya dari eksekutif mengajukan ke Prokomperda ataupun yang disebut dengan Prolegda di anggaran tahun pertama ataupun anggaran murni. Biasanya dari eksekutif ini menyampaikan masukan Prolegda ke DPRD. Dalam 1 tahunnya itu ada beberapa yang dimasukkan, tapi tidak disertakan dengan anggaran yang memadai. Tidak disertakan dengan anggaran yang memadai. Sehingga ini akan memunculkan keharmonisasian yang terganggu ya Pak? Iya, terganggu. Ketika kita ingin membahas, kadang-kadang anggarannya tidak cukup Pak. Tidak cukup ya? Seperti yang kami alami di periode kami yang terakhir ini, bahwa di situ ada 3 perda yang kami bahas. Yang pertama itu tadi yang dibahas oleh teman-teman baru disampaikan. Yang pertama terkait perumahan dinas masyarakat. Iya. Terus yang kedua terkait pernyataan modal, dan yang ketiga itu ini tentang aset. Aset. Ada 3 topik Ya, Pak ya? ada yang lebih penting itu masalah perumahan untuk bantuan warga. Ketika perda ini tidak dibentuk, maka dana dari pusat itu tidak akan bisa turun ke daerah kita. Jadi anggaran yang disiapkan di situ kemarin itu kurang, karena PP 33 itu
yang waktu disusun masih pakai PP 33, terus ada perubahan PP 53 yang Perpres itu. Jadi ketika kita menggunakan PP 53, otomatis lah anggaran itu tidak cukup. Iya. Dan kami kemarin, karena hal ini sangat penting demi pembangunan daerah, kami melaksanakan dengan anggaran kami dulu. Nanti istilahnya bisa diganti setelahnya atau masukkan di perubahan. Iya. Dan termasuk utang. Dan hal itu kan mengganggu sebenarnya. Iya, betul. Kalau kami tidak berpikir untuk daerah, mungkin kami tidak akan melaksanakan hal itu, Pak. Kalau Itu. masalah benturan, di samping anggaran yang tidak begitu bisa di manage ya dari awal sampai akhir, mengenai pembahasan ini terhadap alokasi waktu ada enggak permasalahan, Pak? Kalau masalah waktu sih tidak ada. Tidak, Pak, ya. Tidak ada. Selalu cukup ya waktu Selalu untuk cukup. pembahasan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan perda ini, banyak pihak yang terlibat di sini ya, tidak hanya DPRD saja ya. Semua ada lembaga-lembaga ataupun yang memiliki keterkaitan dan kepentingan di dalam hal ini. Saya mau tanya dulu, Pak, bagaimana mungkin Pak Amran bisa melihat ya, Pak Amran ya, bisa melihat bagaimana keaktifan di dalam pembahasan perda ini jika sudah mulai di dalam tahap pembahasan antara DPRD dengan pemerintah, Pak. Kebetulan saya periode pertama itu. Iya. Jadi pengalaman dalam penyusunan perda dan segala macamnya saya belum punya. Dari paparan tadi yang telah kita lakukan ya, untuk biar ada pemerintah dan masyarakat itu bisa lebih aktif lagi. Iya. Kita adakan hearing jalan sebelum perda itu kita sepakati. Dan seperti pengalaman yang lalu saya rasa pengalaman dari kawan-kawan sebelumnya, saya rasa dalam pembentukan perda ini kita akan lebih hati-hati, Pak, ke depannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan buat perda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kedepannya akan berdampak signifikan terhadap PAD Kabupaten Bengkayang. Terima kasih, Pak. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Ketua mengenai anggaran ya. Karena apapun kegiatan yang akan kita laksanakan, ya tanpa dukungan anggaran yang jelas, semuanya tidak akan mendapatkan hasil yang jelas. Terutama tidak hanya di dalam penyusunan perda, tetapi dalam setiap kegiatan. Nah, saya berbicara mengenai anggaran ini, Pak. Ya, mengenai anggaran. Kira-kira selama pengalaman Pak Ketua, benturan apa yang dihadapi di dalam penyusunan anggaran ini sehingga anggaran itu bisa tidak sinkron di dalam akhirnya? Apa benturan-benturan yang Bapak hadapi? Terkait penganggaran. Iya. Dan badan anggaran kami. Iya. Saya sudah 2,5 tahun di badan anggaran. Biasanya pembahasan yang kami lakukan dengan tim eksekutif itu biasanya tidak ada masalah, Pak, terkait anggaran. Cuman yang jadi masalah itu kurangnya komitmen. Kurangnya komitmen, Pak, ya, dengan pihak eksekutif. Jadi apa yang disampaikan teman-teman itu tadi itu contoh real, Pak. Iya. Jadi kita membahas ini, misalnya udah sepakat nih, misalnya ini udah sepakat, nanti kita rapat berikutnya itu bisa berubah, Pak. Bahkan sampai di akhir, ketika hasil evaluasi gubernur itu, hasil yang kita sepakati dengan di akhir itu berubah, Pak. Oleh karena itu, kira-kira yang Bapak harapkan di sini sinkronisasi ya, Ya, sinkronisasi dan antara harmonisasi pembahasan anggaran antara pemerintah dengan DPRD. Selama ini perlu ada peningkatan menurut Bapak? Perlu. Harmonisasi ini Perlu. melalui apa yang harus bisa kita lakukan itu? Kalau di DPRD ini, kalau harmonisasi itu harus kita mengadakan rapat. Iya. Biasanya di DPRD itu mengadakan rapat menggunakan tim komisi. Iya. Komisi kan di DPRD itu ada komisi 1, kalau di Bengkayang itu komisi 2 dan komisi 3. Jadi setiap OPD itu mitranya dengan komisi tersebut dipanggil. Apa kendalanya? Kenapa hal itu tidak bisa 100%, atau kenapa anggarannya ini berkurang, kenapa ini bertambah, alasannya seperti apa? Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Dua
tugas dan fungsi DPRD sudah kita bahas tadi, terutama di dalam penyusunan perda, kedua di dalam hal tugas fungsi anggaran, dan satu lagi yang sangat penting tetapi sering ini diabaikan, yaitu pengawasan. Artinya apapun yang kita lakukan, bagaimanapun keringat kita bercucuran, kalau tanpa pengawasan saya rasa tidak maksimal. Nah, saya mau lihat dulu, kira-kira kendala pengawasan yang dihadapi DPRD itu apa, Pak? Ada enggak? Kalau dari segi pengawasan, sepertinya kalau dari pihak DPRD tidak ada ini permasalahan. Tidak ada permasalahan, karena Pak. kadang-kadang kami ini langsung turun ke lapangan. Iya. Selesai lihat di lapangan, kami akan mengadakan rapat dengan mitra tersebut melalui komisi, Pak. Tadi itu. Melalui komisi, Pak. Ya. Itulah pengawasan yang kami sering lakukan. Cuman ketika DPRD ini memberikan masukan ataupun kritikan, biasanya kami kurang didengar, Pak. Itu, Pak, permasalahan. Ini penyebabnya apa, Pak Ketua? Penyebabnya saya kurang tahu juga ya. Cuman apa yang disampaikan, misalnya ada catatan-catatan khusus, biasanya ini tidak diindahkan oleh pihak eksekutif, Pak. Ya, saya rasa masih bisa diperbaiki ya di kemudian hari. Ya, harapan kita seperti harapan itu. kita. Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, menurut keinginan Pak Ketua, harmonisasi antara DPRD dengan pemerintah daerah kira-kira bagaimana, Pak? Saya nanti mungkin akan, mudah-mudahan saya yang menjadi ketua DPRD definitif. Ya? Amin. Jadi amin. kita berharap saya selaku ketua DPRD Kabupaten Bengkayang nanti bisa bekerja sama dengan pihak eksekutif, yaitu Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya. Harapannya kita bisa bekerja sama, harmonisasi, dan sejalan pemikirannya. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Dan Bengkayang punya ciri khas tersendiri di dalam periodisasi DPRD ini. Di antara anggota Dewan yang terhormat dari Bengkayang sudah ada yang 5 periode. Ini sangat jarang juga kita dapati di dalam kabupaten-kabupaten yang lain. Tetapi Bengkayang sudah memiliki 5 periode. Dan kebetulan saat ini kita berhadapan dengan pendatang baru, Pak Amran Ismandi. Beliau ini baru 1 periode. Nah, Pak Amran Ismandi SPMP yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua, ya. Begitu Bapak berkecimpung di dalam hal ini secara khusus, di dalam orientasi kita beberapa hari ini, apa yang bisa Bapak tangkap kemanfaatan orientasi kita hari ini? Selaku pendatang baru loh, Pak. Iya, secara pribadi apa yang kita lakukan pada hari ini, beberapa hari ini kan orientasi itu sangat bermanfaat untuk membuka wawasan kita ke depan bagaimana itu seorang figur anggota DPR, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagaimana mestinya, dan itu akan menambah kepercayaan diri kita sebagai anggota dewan, karena kita paham dengan fungsi, paham dengan siapa diri kita sebenarnya, sehingga kita bisa lebih terarah untuk melaksanakan tugas ini. Pertanyaan terakhir, baik Pak Ketua maupun Pak Wakil, satu aja pertanyaan terakhir. Kemanfaatan apa yang sudah Bapak peroleh di dalam sesi kita tadi 1 hari menyampaikan tugas fungsi DPRD? Silakan Pak Ketua, dari paparan kita ya. Silakan Pak Ketua. Jadi yang mulai kita dari pagi sampai hari ini sudah selesai bersama Bapak sebagai narasumber. Jadi yang bisa saya tangkap di sini berarti kita mencari diri sebagai pemimpin ini, sebagai anggota DPRD, apa sih yang perlu kita bangun di daerah kita dan fokus tujuannya yang baik untuk daerah kita, seperti itu. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Pendatang baru mungkin setelah bergelut 1 hari ini, terutama mengenai tugas fungsi DPRD, mungkin Bapak secara keseluruhan belum begitu familiar dengan tugas fungsi, tetapi begitu tadi Bapak mendengarkan tugas fungsi, kira-kira bagaimana? Apa yang ada yang Bapak dapat nggak 1 hari ini? Luar biasa sekali, Pak. Apa yang didapat pada beberapa hari, pada hari ini terutama, itu sangat bermanfaat. Ilmu-ilmu itu sangat bermanfaat bagi saya untuk membangun Bengkayang ke depan gitu, karena kita tahu akan fungsi DPRD itu bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak Ketua, Pak Debit. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Waka dalam pertemuan kita. Demikian bincang-bincang kita dengan anggota Dewan yang terhormat, Pak Ketua dan Waka yang sudah berkenan berbicara dan menyampaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya mengenai orientasi DPRD Kabupaten Bengkayang. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat dan sukses. Dan khusus buat Pak Ketua dan Wakil Ketua, selamat dan sukses doa saya. Terima Semoga kasih. menjadi definitif nanti. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang dan salam sukses.